Wali Hawariyun dikenal sebagai wali yang berdakwah dengan berani, keras, dan selalu lantang dalam menyampaikan kebenaran. Kita mengetahui bahwa para wali Allah adalah orang yang taat beribadah. Mereka adalah orang-orang yang penuh kesabaran, penuh kasih sayang, pemaaf, dan memiliki ilmu agama yang tinggi. Meskipun di dalam berdakwah, mereka sering dizolimi, dihantam fitnah, dan dibenci. Di dalam berdakwah, amal ma'ruf dan nahi mungkar, mereka keras dan tegas. Ibnu Arabi dan Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Karamatul Aulia membagi sejumlah tingkatan maqam wali Allah. Di dalam tingkatan itu ada yang derajat maqamnya wali Hawariyun. Hawari atau Hawariyun ini merujuk pada kelompok yang membela Nabi Isa, yang diabadikan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Wali Hawari artinya wali penolong. Jumlahnya hanya ada satu orang dalam satu zaman. Jika seorang wali Hawari meninggal, maka kedudukannya akan diganti orang lain. Dia mendapat tugas khusus membela agama Allah baik dengan argumen maupun dengan senjata. Wali Hawariyun diberi kelebihan oleh Allah dalam hal keberanian, di dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Walaupun pada waktu itu Nabi SAW mempunyai banyak sahabat yang setia dan selalu berjuang di sisinya, namun beliau tahu hanya Jubair bin Awwam saja yang meraih derajat wali Hawari. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, setiap nabi mempunyai Hawari. Hawariku adalah Jubair ibnul Awwam. Di Mesir, Imam Ahmad al-Badawi adalah seorang wali yang sangat gigih berjihad melawan kolonial Perancis. Dakwah beliau keras kepada musuh, namun lemah lembut kepada sesama, kaum muslimin atau terhadap non-muslim, yang tidak menyatakan permusuhan terhadap Islam. Dalam makom kewalian itu, ada wali yang memperoleh limpahan makom Jamalullah. Dia hanya melihat keelokan dan keindahan dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Sehingga wali itu dianugerahi sifat-sifat kasih sayang, lemah lembut, penyabar, dan pemaaf jika dizolimi. Ada pula wali yang mendapatkan limpahan makom Jalalullah, yang berarti wali tersebut memperoleh limpahan anugerah sifat keperkasaan Allah Ta'ala. Sehingga wali ini memiliki sifat-sifat keberanian, ketegasan, dan tidak pernah takut dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik sifat Jamalullah maupun Jalalullah merupakan anugerah dari Allah. Seorang wali tidak bisa memilih atau menolak. Sifat wali hanya menerima ketentuan dari Allah. Tugas mereka hanya menjalankan semata perintah dari Allah Ta'ala. Memang tidak ada makom yang sempurna dari seorang wali Allah, melainkan hanya bagi Rasulullah SAW, yang diberikan dua makom sekaligus, yaitu sifat Jamalullah dan sifat Jalalullah, dan keduanya merupakan sifat kesempurnaan bagi Rasulullah SAW. Jadi, jika ada wali yang bersifat keras dan tegas dalam berdakwah,
Memang ada di antara mereka itu makom tertentu dan derajat kewalian tertentu pula. Kita yang tidak tahu siapa yang dipilih Allah mendapatkan derajat wali di zaman ini, tentu lebih baik berhusnudzon saja kepada orang yang membela agama Allah. Itu jauh lebih baik. Jika ada seorang pendakwah yang lantang berdakwah namun mampu menjadi magnet tersendiri bagi banyak orang untuk ikut menegakkan keadilan dan kebenaran, tidak mustahil dia termasuk pertanda seorang wali hawariyun. Wallahu a'lam. Tak ada salahnya pula kita memberikan penilaian kepada seseorang yang memiliki pertanda ini. Pertanda lainnya, karena ketegasan dan keberaniannya, golongan wali hawariyun akan memiliki banyak pembenci dan sering menjadi target para musuh untuk mencelakainya. Yuk kita lihat bagaimana umat mencintainya, baik orang muslim maupun non-muslim. Tak ada ruginya juga kita menilai dengan seseorang yang memiliki pertanda ini, bukan? Itu Habib ya? Itu Habib ya? Lihat sini Habib. Ayo Pak, sebut. Sama seiring dengan Habib Rizik dan teman-teman FPI bersama-sama berjuang. Jadi gerakan kita ini bukan gerakan rasialis. Gerakan kita adalah gerakan menuntut keadilan untuk menjaga negara Pancasila ini supaya tetap utuh, tetap bersatu. Bersatu utuh itu kalau semua diperlakukan adil. Ya, awalnya kita ini semua minoritas ini, orang-orang Tionghoa ini tak kenal maka tak sayang. Pandangannya ini orang yang suka melanggar aturan. Kita cuma diperlihatkan itu kan kalau FPI itu razia. Tapi teman-teman saya tanya, kita berpandangan begini kepada FPI, kepada Habib ini, emang kita pernah dirugikan? Ternyata teman-teman bilang, kita nggak pernah dirugikan loh. Yang dirugikan itu adalah orang-orang yang kerjanya buka tempat maksiat, orang-orang yang kerjanya tripping, tempat-tempat hiburan yang ada menyediakan fasilitas tripping, ngobat. Jadi kita-kita yang kerja bener ini nggak ada yang merasa dirugikan. Akhirnya kita kenal, kita berdialog, ternyata beliau orangnya yang luar biasa, santun, baik, dan bisa mengerti. Nah, jadi saya pikir ke depan, dan yang saya bangga, mungkin kalau nggak ada FPI ini, nggak ada Habib Rizik ini, Ahok menista ini nggak ada yang marah. Ini yang saya senang, beliau tampil terdepan, memelopori, tapi adem, nggak dikasih briefing. Tidak karena Ahok ini Tionghoa, tidak karena dia Kristen, tapi karena dia menista agama. Demikian juga pada saat di KPK, FPI turun demo itu bukan karena dia Tionghoa, bukan karena dia Kristen, tapi dia korupsi. Ini yang menyebabkan saya jadi sama, seiring dengan Habib Rizik dan teman-teman FPI bersama-sama berjuang. Jadi gerakan kita ini bukan gerakan rasialis.
gerakan kita adalah gerakan menuntut keadilan untuk menjaga negara Pancasila ini supaya tetap utuh, tetap bersatu. Bersatu utuh itu kalau semua diperlakukan adil. Ternyata ketakutan kami itu tidak beralasan, karena ketakutan kami kepada Front Pembela Islam itu, apalagi ketuanya, itu didasari oleh pemberitaan-pemberitaan media massa. Bangsa saat ini bukan soal Islam, soal apa? Ini kondisi bangsa ini hancur begini, salah urus. Paham gak lu? Nggak ada itu isu-isu khilafah segala macam. Sekarang lu pikir pakai otak lu. Kalau Indonesia dari awal mau jadi negara Islam, itu Indonesia mayoritas Islam gitu loh. Justru dari awal itu semua sudah sepakat jadi satu negara kesatuan gitu loh. Jadi buat gua, kalau lu bilang lu apa sih naikin isu Habib Rizik Syihab mau jadi Indonesia negara Islam, lu udah baca belum? Lu udah dengar belum pidato dia? Jaga kesatuan. Gini loh bro, lu bisa segede gitu ya, dari kecil sampai lu segede gaban begitu, lu harusnya udah terbiasa dengerin orang sholat, assalamualaikum, karena lu hidup di mayoritas negara Islam gitu loh. Buat gue malah aneh tiba-tiba lu nongol di di medsos ngebakar foto HRS. Apa urusannya? HRS itu bukan pejabat gitu loh. Harusnya kalau lu mau komplain, lu komplain. Siapa yang salah urus negara ini apa kayak begini? Dan saya kira ya memang saya sadar juga banyak provokasi, banyak fitnah terhadap FPI maupun terhadap Habib Rizik. Tapi dari interaksi pribadi terhadap dengan teman-teman di FPI dan secara pribadi dengan Pak Habib Rizik, beliau sangat nice, sangat santun, sangat humanis, sangat cerdas. Saya nggak merasa ada sedikit pun kekerasan, keberingasan seperti yang dibesar-besarkan oleh media-media di luar. Sangat baik, sangat santun, sangat ramah, sangat melindungi. Saya nggak merasa dibedakan. Saya bahkan sejujurnya merasa sangat disayang oleh Pak Habib Rizik dan teman-teman FPI juga. Jadi nggak benar kalau dibilang FPI ini sebagai organ yang militan, yang violence, yang vigilance, yang rasis, itu semua fitnah.